Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton dan pendengar setia kisah horor 24. Rizal, seorang tukang ojek online yang rajin, sedang menunggu pesanan terakhirnya malam itu. Waktu menunjukkan pukul 11.45 malam, dan jalanan Jakarta mulai lengang. Ia berpikir untuk pulang setelah mengantar beberapa penumpang sepanjang hari. Namun, sebuah notifikasi masuk di aplikasinya. Lokasinya, TPU Jeruk Purut. Rizal ragu sejenak. TPU itu dikenal angker di kalangan warga Jakarta. Namun, karena pesanan itu bernilai cukup tinggi, ia mengabaikan perasaan tak nyaman. Hanya cerita orang-orang saja, pikirnya sambil menerima pesanan tersebut. Sesampainya di TPU, suasana terasa semakin mencekam. Gerbang TPU terlihat tua, dengan gate yang mengelupas dan dipenuhi tanaman liar. Lampu jalan redup, hanya menyisakan bayangan pohon-pohon besar yang berdiri seperti penjaga bisu. Rizal memeriksa aplikasi dan mengirim pesan ke pelanggan bernama Dewi. Namun, pesan itu hanya mendapat satu centang, seperti tidak terkirim. Dari kegelapan, seorang wanita muncul. Ia mengenakan gaun putih panjang dan memegang payung hitam kecil. Wajahnya tertutup bayangan payung, namun suaranya lembut dan tenang. "Mas Rizal?" "Ya, saya Dewi," katanya. Tanpa berpikir panjang, Rizal mempersilakan wanita itu naik. Wanita itu memberikan arahan dengan suara lirih, menunjuk jalan yang jarang dilalui kendaraan. Rizal merasa jalan itu semakin aneh, seperti menjauh dari peradaban. Pohon-pohon besar tumbuh rapat di kanan dan kiri, menutupi cahaya bulan. Ia mencoba memulai obrolan untuk mengurangi rasa canggung. "Mau kemana, Mbak?" tanyanya. "Ke rumah saya," jawab Dewi singkat. Rizal melirik ke spion. Wanita itu duduk tegak tanpa banyak bergerak. Wajahnya tetap tertutup bayangan. Semakin jauh mereka melaju, perasaan tidak nyaman semakin kuat. Jalan yang mereka lalui kini berubah menjadi berbatu, dan suasana di sekitar terasa seperti berada di dimensi lain. Akhirnya, mereka tiba di sebuah rumah tua. Bangunannya besar, dengan cat putih yang pudar dan dinding yang dipenuhi lumut. Jendela-jendelanya gelap, seperti tidak ada tanda kehidupan di dalamnya. Wanita itu turun tanpa banyak bicara. "Terima kasih, Mas," katanya sambil melangkah masuk. Rizal menunggu sejenak, berharap wanita itu akan kembali untuk membayar ongkos. Namun, pintu rumah hanya berdecit tertutup.
dan suasana menjadi sunyi. Ia mengetuk pintu, tapi tidak ada jawaban. Perasaan aneh mulai merayap di dadanya. Rizal memutuskan untuk pergi, namun ketika ia menyalakan motornya, suara lirih terdengar dari arah rumah. "Jangan pergi." Rizal memacu motornya secepat mungkin, meninggalkan rumah itu tanpa menoleh. Jantungnya berdegup kencang, dan pikirannya penuh dengan ketakutan. Ia mencoba menghubungi temannya, Dimas, melalui ponsel, namun sinyal hilang entah kemana. Rizal hanya ingin kembali ke TPU Jeruk Purut dan keluar dari kawasan aneh ini. Ketika ia hampir tiba di gerbang TPU, motornya mendadak mati. Rizal mencoba menyalakan kembali, tetapi tidak berhasil. Keringat dingin mulai mengucur di dahinya. Ia melirik ke spion, dan untuk sesaat ia melihat bayangan wanita dengan payung hitam berdiri di belakangnya. Namun, ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. "Astagfirullah," gumamnya sambil berusaha tetap tenang. Ia memutuskan untuk mendorong motornya keluar dari area TPU. Saat itulah ia mendengar langkah-langkah kaki. Langkah itu terdengar berat, seperti seseorang sedang mengikutinya dari belakang. Rizal tidak berani menoleh. Ia hanya terus berjalan dengan kepala tertunduk, berusaha tidak kehilangan kendali atas dirinya. Namun, langkah itu berhenti tepat di belakangnya. "Mas Rizal, kenapa buru-buru?" Suara lembut Dewi terdengar di telinganya. Rizal membeku. Keesokan harinya, teman-teman Rizal dari komunitas ojek online mulai merasa khawatir. Rizal tidak muncul di base camp seperti biasanya, dan teleponnya tidak aktif. Dimas, salah satu teman dekat Rizal, memutuskan untuk mencari tahu. Ia membuka aplikasi ojek online Rizal melalui fitur berbagi akun yang mereka gunakan bersama. Lokasi terakhir menunjukkan TPU Jeruk Purut. Dimas bersama beberapa teman lainnya pergi ke TPU. Di sana, mereka menemukan motor Rizal terparkir di depan gerbang, namun Rizal tidak ada di mana-mana. Helm dan jaketnya ditemukan di atas sebuah makam tua, yang membuat bulu kuduk mereka meremang adalah nama di makam itu. Dewi Kartini wafat 1965. Ketika mereka memeriksa lebih lanjut, seorang penjaga TPU mendekat dengan wajah pucat. "Semalam saya dengar suara orang teriak-teriak, Mas. Tapi waktu saya kesini, nggak ada siapa-siapa," ujarnya. Penjaga itu menunjukkan arah ke sebuah area terpencil di dalam TPU. Namun, setelah menyisir area tersebut hingga larut malam,
Rizal tetap tidak ditemukan. Hanya ada jejak langkah aneh yang berakhir di dekat makam Dewi Kartini, lalu menghilang begitu saja. Misteri tentang keberadaan Rizal pun terus menggantung. Pencarian terhadap petunjuk tambahan terus dilakukan. Beberapa warga yang tinggal di sekitar TPU mulai memberikan kesaksian. Seorang penjaga malam mengaku melihat Rizal berlari ketakutan sebelum akhirnya hilang di kegelapan. Namun, ketika dicari lebih lanjut, tidak ada tanda-tanda keberadaan orang lain di sekitar. Dimas, yang terus menyelidiki kasus ini, mendatangi rumah tua yang disebut-sebut pernah disinggahi Rizal. Namun, menurut warga sekitar, rumah itu sudah kosong selama puluhan tahun. Pemilik terakhirnya adalah seorang wanita bernama Dewi Kartini yang meninggal pada tahun 1965. Sejak itu, rumah tersebut dibiarkan terbengkalai dan menjadi tempat yang dihindari orang. Di dalam rumah tersebut, Dimas menemukan dinding yang penuh coretan nama-nama. Salah satunya adalah nama Rizal. Coretan itu tampak baru, seperti baru saja dibuat. Beberapa hari kemudian, seorang tukang ojek online lainnya menerima pesanan dari pelanggan bernama Dewi. Lokasinya TPU Jeruk Purut. Namun, kali ini ia langsung membatalkan pesanan itu. Ia tahu kisah Rizal dan tidak ingin menjadi korban berikutnya. Namun, cerita ini tidak berhenti di situ. TPU Jeruk Purut tetap menjadi tempat misterius yang menyimpan rahasia kelam. Kisah Rizal menjadi peringatan bagi para tukang ojek online lainnya. Sebab, di tempat itu, mereka yang masuk mungkin tidak akan pernah keluar lagi. Pada suatu malam yang sunyi, Dimas kembali mendatangi TPU bersama dua temannya, bertekad untuk mencari Rizal untuk terakhir kali. Saat mereka menyusuri area pemakaman, ponsel Dimas bergetar. Notifikasi masuk, pesanan baru dari Dewi, lokasi TPU Jeruk Purut. Tiba-tiba, mereka mendengar suara motor menyala di kejauhan, diikuti suara langkah kaki mendekat. Semakin dekat, semakin jelas suara itu. Dimas menoleh ke belakang, tapi tidak ada apa-apa. Hanya gelap dan udara yang tiba-tiba terasa berat. Dan di detik itu, suara wanita berbisik di telinga mereka, "Kalian mencari Rizal? Dia di sini." Terima kasih telah menonton video channel kami. Tunggu video kisah horor 24 berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, share, dan klik lonceng notifnya agar tidak ketinggalan cerita kisah horor berikutnya.